kita harus tetap menjaga agar industri manufaktur masih tetap bisa bergerak, ya. Tujuannya tentu yang pertama agar ekonomi, ya, secara keseluruhan melalui sektor industri manufaktur ini, tidak semakin terpuruk, dan kedua kita saving jobs, ya, ini mengurangi PHK dan juga mengurangi perumahan-perumahan terhadap tenaga kerja. Kemudian, tentu yang ketiga ini juga tidak kalah penting, menjawab pertanyaan Mas Erwin tadi, dengan tetap kita memberikan nanti setelah COVID-19 ini, berakhir, Indonesia akan menjadi negara atau mungkin salah satu dari sedikit negara yang pemulihan ekonomi atau rebound ekonominya lebih cepat dari Baik. negara lain. Ini merupakan, sebuah optimisme yang ingin kami kembangkan, ya, bahkan juga IMF, telah memprediksi bahwa pada tahun 2021, growth kita akan, sebesar 8%. Tapi ini semua sekali lagi saya sampaikan bahwa tergantung dari kebijakan kita, apa yang kita ambil kebijakan dalam kita menangani COVID-19 itu. Nah, dan juga ada satu hal yang, ingin saya sampaikan bahwa industri manufaktur, ya, kalau ditutup, kalau tidak boleh beroperasi, itu untuk melakukan restart itu nggak gampang, nggak mudah, sangat tidak mudah, sangat sulit. Mmm. Nah, Mas Erwin, namun juga di sisi lain ini, satu poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, di sisi lain dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintah juga secara tegas dan konsisten memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan industri agar penyebaran penyakit, virus corona ini, bisa dicegah. Ini Baik. berdasarkan, Permenkes nomor 9 tahun 2020, kalau kita baca di lampiran, poin 3A dan B, di mana poin 3 menyatakan bahwa, kegiatan yang dikecualikan yaitu industri esensial, itu secara otomatis boleh melakukan, kegiatan, operasionalnya. Tapi di poin B, bagi, industri yang tidak termasuk dalam, Mmm. industri esensial, maka dia boleh melakukan kegiatan, Baik, Pak operasi Menteri. industri hanya dengan izin Menteri Perindustrian. Nah, Baik. saya mohon waktu sedikit ya Mas Erwin, karena ini ada satu poin penting yang sekarang sedang menjadi pertanyaan banyak pihak, ya. Eee, ini tentu untuk menjawab, menindaklanjuti Permenkes tersebut, kami sudah membangun, sebetulnya sudah sejak lama kami masukkan dalam SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, di mana, para, perusahaan industri bisa mengajukan usul, ya, kepada Kementerian Perindustrian, usul yang disebut dengan IOMKI, Izin Operasi Mobilitas Kegiatan Industri. Nah, ini kami jamin, mereka bisa mendapatkan izin less than 1 hour, ya, dan per hari ini sudah 11.200 perusahaan. Nah, poin yang ingin saya sampaikan yang, sangat penting, Mas Erwin, yaitu sebelum, adanya Permenkes nomor 9 tahun 2020 ini, sebetulnya Menteri Perindustrian sudah mengeluarkan, surat edaran nomor 4. Surat edaran nomor 4 ini mengatur pedoman dan protokol kesehatan dalam melaksanakan, kegiatan industri. Ini, yang diatur adalah pimpinan perusahaannya dan juga pekerjanya secara terpisah. Baik. Tapi intinya kami secara detail sudah mengatur bahwa industri dalam melakukan kegiatannya, contohnya Mmm. pekerja harus pakai masker, pekerjanya harus, pakai sarung tangan, kemudian harus ada physical distancing di pabriknya, Baik, Pak dan Anies. perusahaan harus menyediakan vitamin untuk para pekerjanya dan lain sebagainya dan sebagainya.